Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 464 Kekhawatiran Tuhan Neraka. Nyonya sudah tidur. Kembalilah besok jika ada yang ingin kau bicarakan dengannya. Leng Xuang memberitahu serigala abu-abu dan melepaskan Leng Hua dari tugasnya untuk beristirahat. Grey Wolf tiba-tiba merasa marah, dia teringat pernah dimanfaatkan oleh para wanita tadi malam. Nyonyamu sudah tidur, tapi tuanku tidak bisa tidur sekejap pun, Tuannya telah duduk di sana sejak mereka kembali dari rumah bordil. Penguasa neraka memancarkan amarah dari seluruh tubuhnya, jadi dia tidak berani mendekatinya. Karena dia tidak akan bisa tidur malam ini, perutnya yang penuh dengan kekesalan pun tidak boleh diberi istirahat. Apa hubungannya dengan tidak bisa tidur dengan nyonyaku? Aku ingin memperingatkanmu, nyonyaku sedang dalam suasana hati yang buruk. Jangan ganggu dia. Leng Xuang meletakkan kata-katanya dengan dingin. Dia menyerahkan nampan itu kepada seorang gadis pelayan yang lewat dan kembali untuk menjaga halaman. Grey Wolf yang masih marah pun terkejut. Dokter hantu sedang dalam suasana hati yang buruk. Mengapa dia sedang dalam suasana hati yang buruk? Mungkinkah dia masih dalam suasana hati yang buruk? Mungkin, dia menyesal telah membawa tuannya ke rumah bordil. Namun pikiran ini membuatnya terlalu banyak berimajinasi. Ia mengikuti Leng Xuang sambil bertanya-tanya agar pikirannya tidak mengembara, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Siapa yang membuatnya marah? Leng Xuang awalnya mengabaikannya, tetapi kemudian dia melihat bahwa dia semakin dekat ke halaman. Dia takut bahwa dia akan mengganggu istirahat nyonya dengan terus-menerus mengganggunya, jadi dia berbalik dan menatapnya dengan dingin. Dia dalam suasana hati yang buruk sejak dia kembali. Leng Hua berkata dia bahkan tidak makan sedikit pun malam ini. Ketika aku bertanya padanya, dia berkata dia tidak punya nafsu makan. Dia hanya makan setengah mangkuk sarang burung. Kamu bertanya padaku mengapa dia dalam suasana hati yang buruk. Aku juga ingin bertanya padamu apa yang sebenarnya terjadi. Suaranya dingin dan dia menatap serigala abu-abu dengan ekspresi kaku. Untuk sesaat, serigala abu-abu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bukan karena dia takut padanya, tetapi ketika dia melihat sosoknya yang indah dan ramping, gaun hitamnya tidak bisa menyembunyikan payudaranya yang besar. Penampilan ini mengingatkannya pada beberapa kenangan buruk sebelumnya. Ketika dia berbalik dan mendekat, tanpa sadar dia ingin mundur. Respons naluriah ini membuatnya panik. Dia mulai menggigil, apakah pengalaman malam ini membuatnya merasa trauma? Dia belum menikah. Apa yang harus dilakukan jika dia benar-benar takut pada wanita? Dia langsung tidak mempedulikan suasana hati guru yang sedang buruk. Dia berbalik dan berjalan kembali. Pikirannya sedang sibuk dan juga sedikit bingung. Ketika dia kembali ke halaman, Sadowan melihat bahwa dia menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Dia bertanya, ada apa? Saya baru saja pergi ke dokter hantu, tetapi saya tidak melihatnya. Sebaliknya, saya mendengar dari dua saudara kandung Leng Xuang dan Leng Hua bahwa suasana hati dokter hantu tampaknya tidak begitu baik. Selain itu, dia tidur tanpa makan dengan benar malam ini. Dia tidak berbisik, tetapi berbicara dengan volume normal. Dia melihat ke arah ruangan dan mengarahkan jarinya ke sana, bertanya tentang Master Sadowan. Setelah melihat Sadowan menggelengkan kepalanya, dia mendesah dan duduk di meja batu di halaman. Penguasa neraka minum sendirian di dalam kamar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Grey Wolf, tangannya yang sedang menuangkan anggur menjadi diam dan ekspresinya sedikit linglung. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan belum makan apapun sejak dia kembali malam ini. Dia mengerutkan kening saat memikirkan bahwa dia telah menghabiskan sepanjang hari menemaninya dan belum makan apapun kecuali bubur pada siang hari. Mengapa wanita ini tidak tahu cara merawat dirinya sendiri? Dia meletakkan kendi anggur dan berdiri tanpa berpikir apapun. Namun, saat dia mencapai ambang pintu dan hendak membukanya, tangannya terhenti.